Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan chapter 3 atau chapter 10 yang berjudul Credit Risk Individual Loan Risk dari kelompok 3. Next. Anggota kami terdiri dari Della Julian Anggreni Kusuma dengan NIM 2020-1211-051, Niko Milala 2020-1211-052, Vini Manik 2020-1211-061, dan saya sendiri Daniela Quinta Anastasia dengan NIM 2020-1211-063. Next. Yang pertama akan dibahas yaitu introduction atau perkenalan dari materi ini. Next. Seperti yang dibahas di dalam bab 1 itu, lembaga keuangan atau LK adalah suatu hal yang istimewa karena kemampuannya untuk secara efisien mengubah klaim keuangan penabung rumah tangga menjadi klaim yang dikeluarkan untuk perusahaan, individu, dan pemerintah. Kemampuan lembaga keuangan untuk mengevaluasi informasi dan untuk mengontrol serta memantau peminjam memungkinkannya mengubah klaim ini dengan biaya serendah mungkin bagi semua pihak. Salah satu jenis transformasi klaim finansial yang dibahas dalam bab 1 adalah alokasi kredit, yang artinya lembaga keuangan mengubah klaim penabung rumah tangga dengan bentuk deposito menjadi pinjaman yang diberikan kepada korporasi, individu, dan pemerintah. FI menerima risiko kredit atas pinjaman ini dengan imbalan pengembalian wajar yang cukup untuk menutupi biaya pendanaan, seperti menutup biaya pinjaman. Di dalam materi ini, yang pertama dari 2 bab tentang risiko kredit akan dibahas tentang berbagai pendekatan untuk menganalisis dan mengukur risiko kredit atau default pada individu pinjaman dan obligasi. Lalu pada bab selanjutnya akan dipertimbangkan metode untuk mengevaluasi risiko portofolio pinjaman secara keseluruhan atau risiko konsentrasi pinjaman, metode untuk lindung nilai, dan pengelolaan risiko kredit FI seperti penggunaan kredit derivatif swap diserahkan ke bab 22 sampai 26. Untuk pengukuran risiko kredit pada pinjaman atau obligasi individu, sangat penting jika seorang manajer FI ingin yang pertama menetapkan harga meminjamkan atau menilai suatu obligasi dengan benar, dan yang kedua menetapkan batasan yang sesuai atas jumlah kredit yang diberikan kepada satu peminjam atau eksposur kerugian yang diterimanya. Next, manajemen risiko kredit penting bagi manajer FI dikarenakan melibatkan penentuan beberapa fitur pinjaman atau instrumen utang, yaitu suku bunga, jatuh tempo, agunan, dan persyaratan lainnya. Proyek yang lebih berisiko memerlukan lebih banyak analisis sebelum pinjaman disetujui atau instrumen utang dibeli. Jika analisis risiko kredit tidak memadai, tingkat gagal bayar bisa lebih tinggi dan mendorong bank ke dalam kebangkrutan, terutama jika pasarnya kompetitif dan marginnya rendah. Memang prestasi dari suatu peminjam besar dapat berdampak signifikan terhadap nilai dan reputasi banyak lembaga keuangan.
Contohnya, total eksposur bank-bank di Amerika Serikat terhadap WorldCom pada saat bangkrutannya pada tahun 2022 adalah lebih dari 700 juta dolar. Kerugian dari kegagalan tunggal ini mengakibatkan penurunan laba per saham di JP Morgan Chase sebesar 5 sen atau hampir 2%. Lalu, pada saat itu, Bank One yang sekarang menjadi bagian dari JP Morgan Chase sebesar 3 sen atau 1%, dan di Bank of America sebesar 5 sen atau 1%. Demikian pula, satu peristiwa ekonomi besar dapat menyebabkan kerugian pada banyak portofolio pinjaman lembaga keuangan. Misalnya pada tahun 2005, badai Katrina dan Rita menghasilkan lebih dari 1,3 miliar dolar pinjaman macet untuk bank-bank besar yang beroperasi di daerah yang dilandai oleh badai. Dan tentu saja krisis pasar keuangan di akhir tahun 2000-an mengakibatkan kerugian terkait risiko kredit terbesar bagi lembaga keuangan AS. Kerugian dari jatuhnya nilai instrumen kredit on dan off balance sheet, misalnya hipotek, sekuritas yang didukung hipotek, dan kartu kredit, mencapai 2,3 triliun dolar di seluruh dunia, dengan 1,6 triliun dolar berasal dari pinjaman dan aset yang berasal dari lembaga keuangan Amerika Serikat, hanya pada kuartal pertama tahun 2009. Banyak lembaga keuangan yang tidak dapat bertahan di krisis hipotek tersebut. Misalnya Countrywide Financial, penerbit hipotek terbesar di negara itu, hampir bangkrut pada musim panas 2007 karena gagal bayar oleh peminjam subprime mortgage. Hanya investasi ekuitas 2 miliar dolar oleh Bank of America pada tahun 2007, dan kemudian akuisisi oleh Bank of America pada tahun 2008 membuat penghematan ini tetap hidup. Akuisisi ini terbukti mahal bagi Bank of America. Bahkan hingga tahun 2014, Bank of America itu membayar penyelesaian rekor sebesar 1,7 miliar dolar pada Departemen Kehakiman Amerika Serikat atas hipotek yang dipertanyakan yang diterbitkan oleh Countrywide sebelum akuisisi. Penyelesaian tersebut merupakan yang terbesar yang pernah dicapai antara Amerika Serikat dan satu perusahaan dan kira-kira sama dengan total laba Bank of America selama 3 tahun sebelumnya. IndyMac Bank memberi pinjaman hipotek terbesar ke-9 di Amerika Serikat pada tahun 2007. Disita oleh FDIC pada bulan Juli tahun 2008. Dengan biaya yang harus ditanggung oleh FDIC antara 4 miliar dolar dan 8 miliar dolar, IndyMac mewakili kegagalan bank terbesar dalam lebih dari 20 tahun, yang secara keseluruhan pada tahun 2008 sampai 2010, 322 bank Amerika Serikat bangkrut, dibandingkan dengan 3 bank pada 2005 sampai tahun 2007. Selanjutnya, Federal Deposit Insurance Corporation melaporkan bahwa mereka memiliki 884 bank dalam daftar lembaga bermasalah pada akhir tahun 2010, naik dari 90 pada kuartal pertama tahun 2008. Baru-baru ini, portofolio pinjaman bank terkena kerugian akibat krisis utang Eropa. Pada awal 2012, bank-bank di Amerika Serikat hampir tidak memiliki eksposur terhadap utang Yunani yang sebesar 5,8 miliar dolar. Meskipun jumlahnya relatif tidak signifikan, risiko yang ditimbulkan pada bank-bank Amerika Serikat dan sistem perbankan dari gagal bayar utang Yunani dan krisis penularan di negara-negara zona euro lainnya sangat besar. Bank-bank Amerika Serikat memiliki paparan utang senilai lebih dari 550 miliar dolar ke Spanyol dan ke Irlandia.
terus 6,6 miliar dolar ke Portugal, dan lebih dari 6,6 miliar dolar ke Italia. Semua negara berisiko gagal bayar utang jika terjadi perlambatan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, bank-bank Amerika Serikat memiliki eksposur yang lebih besar ke negara-negara besar di Eropa dan bank-bank Eropa. Dalam bab ini, dengan melihat jenis pinjaman, komersial dan industri, real estate, konsumen atau individu, dan lain-lain, serta karakteristik pinjaman yang dibuat oleh lembaga keuangan Amerika Serikat, dilihat juga bagaimana bunga dan biaya digabungkan untuk menghitung pengembalian pinjaman. Yang diikuti dengan diskusi tentang bagaimana pengembalian pinjaman versus kuantitas kredit yang disediakan untuk pinjaman digunakan oleh lembaga keuangan untuk membuat keputusan tentang pinjaman grosir versus retail atau konsumen. Yang pada akhirnya akan diperiksa juga berbagai model yang digunakan untuk mengukur risiko kredit, termasuk model kualitatif dan kuantitatif, atau model penilaian kredit dan model pengukuran risiko yang lebih baru. Kemajuan teknologi menjadi salah satu kekuatan pendorong di balik kemajuan dan model baru pengukuran dan manajemen risiko kredit dalam beberapa tahun terakhir. Next. Selanjutnya adalah masalah kualitas kredit. Selama 3 dekade terakhir, kualitas kredit dari banyak keputusan pinjaman dan investasi lembaga keuangan telah menarik banyak perhatian. Pada tahun 1980-an, ada masalah besar dengan pinjaman bank ke negara-negara yang kurang berkembang atau LDC, serta dengan penghematan dan pinjaman hipotek ke perumahan dan pertanian bank. Pada awal tahun 1990-an, perhatian beralih ke masalah pinjaman real estate komersial, di mana semua bank, penghematan, dan perusahaan asuransi terekspos, serta obligasi sampah yang dinilai sebagai sekuritas spekulatif atau kurang dari peringkat investasi oleh lembaga pemeringkat obligasi seperti Moody's atau Standard & Poor's. Pada akhir 1990-an, kekhawatiran beralih ke pesatnya pertumbuhan pinjaman mobil dan kartu kredit berkualitas rendah, serta penurunan kualitas standar pinjaman komersial, karena tunggakan pinjaman mulai meningkat. Pada akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an, perhatian terfokus pada masalah dengan perusahaan telekomunikasi, perusahaan teknologi baru juga, dan berbagai negara berdaulat termasuk Argentina, Brasil, Rusia, dan Korea Selatan. Terlepas dari masalah kredit ini, kualitas kredit sebagian besar lembaga keuangan membaik sepanjang tahun 1990-an. Misalnya, untuk bank komersial yang diasuransikan oleh FDIC, rasio kredit bermasalah terhadap aset menurun secara signifikan dari tahun 1992 hingga tahun 2000. Next. Berikut yang dimaksud oleh rasio kredit yang bermasalah terhadap aset yang menurun secara signifikan dari tahun 1992 sampai tahun 2000. Resesi ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2000-an menyebabkan pembalikan tren ini karena tingkat kredit bermasalah meningkat, terutama pada pinjaman komersial dan industri. Namun, kredit macet di semua kategori masih di bawah awal 1990-an. Ketika ekonomi Amerika Serikat membaik pada pertengahan tahun 2000-an, tingkat kredit bermasalah turun. Namun, tunggakan hipotek, terutama pada hipotek subprime,
melonjak pada kuartal terakhir tahun 2006 dan sepanjang tahun 2007 karena pemilik rumah yang telah meregangkan diri secara finansial untuk membeli rumah atau membiayai kembali hipotek pada awal tahun 2000-an. Tertinggal dalam pembayaran pinjaman mereka. Masalah di pasar hipotek terus meningkat karena jumlah penyitaan mencapai rekor 1,5 juta dalam 6 bulan pertama tahun 2009. Kredit real estate yang bermasalah mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada yang terlihat pada tahun 1980-an. Masalah di pasar hipotek juga menyebar ke sektor lain. Pada tahun 2008, pengajuan kebangkrutan konsumen meningkat menjadi 1,06 juta, naik dari 801.840 pada tahun 2007 dan 602.000 pada tahun 2006. Kerugian pinjaman bisnis juga meningkat. Misalnya ketika Chrysler mengalami kebangkrutan pada Mei 2009, ia berutang bank termasuk Citigroup dan JP Morgan Chase pada sebesar 6,9 miliar dolar. Rencana Presiden Obama untuk kebangkrutan Chrysler memangkasnya menjadi 1 miliar dolar karena kerugian bank sebesar 5,9 miliar dolar. Bank akhirnya merealisasikan 33 sen dolar untuk pinjaman ini. Kerugian sebesar 4,6 miliar. Seiring pemulihan ekonomi Amerika Serikat secara perlahan pada tahun 2010 sampai 2015, suku bunga pinjaman bermasalah sedikit menurun, tetapi masih tetap pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang terlihat selama sebagian besar periode 30 tahun. Lalu 840 pada tahun 2007 dan 602.000 pada tahun 2006. Kerugian pinjaman usaha juga meningkat. Contohnya adalah ketika Chrysler mengalami kebangkrutan pada Mei tahun 2009, ia berutang bank termasuk Citigroup dan JP Morgan Chase sebesar 6,9 miliar dolar. Rencana Presiden Obama untuk kebangkrutan seiring juga untuk pemulihan ekonomi Amerika Serikat secara perlahan pada tahun 2010 sampai 2015, ketika suku bunganya bermasalah pada sebanyak 840 pada tahun 2007 dan 602.000 pada tahun 2006, kerugian pinjaman usaha yang juga meningkat. Misalnya ketika Chrysler mengalami kebangkrutan pada Mei 2009. Ia berutang bank, termasuk Citigroup dan JP Morgan Chase. Lalu, next. Masalah kualitas kredit dalam kasus terburuk dapat menyebabkan lembaga keuangan bangkrut atau dapat mengakibatkan pengurasan modal yang signifikan dan kekayaan bersih yang berdampak negatif terhadap prospek pertumbuhannya dan kemampuannya untuk bersaing dengan lembaga keuangan domestik dan internasional lainnya. Namun, risiko kredit tidak hanya berlaku untuk area pinjaman tradisional dan investasi obligasi, karena bank dan lembaga keuangan lainnya telah berkembang menjadi penjaminan kredit dan aktivitas off-balance sheet lainnya. Terdapat pada bab 16. Lalu jenis eksposur risiko kredit baru telah muncul, menyebabkan kekhawatiran di kalangan manajer dan regulator. Yang dengan demikian, analisis risiko kredit sekarang menjadi penting untuk berbagai macam perjanjian kontraktual antara lembaga keuangan dan rekanan. Next. Lalu ada jenis pinjaman. Next. Sebagian besar lembaga keuangan memberikan pinjaman, jenis pinjaman yang diberikan dan karakteristik dari pinjaman tersebut sangat berbeda. Bagian ini menganalisis jenis pinjaman utama yang diberikan oleh lembaga keuangan Amerika Serikat.
Tabel 10 strip 1 yang akan ditampilkan setelah ini menunjukkan perincian portofolio pinjaman agregat Bank Indonesia Amerika Serikat baru-baru ini menjadi 4 kelas besar, yaitu komersial dan industri 22,8% dari semua pinjaman bank komersial, real estate 45,2%, individu 14,9%, dan lainnya 17,1%. Dan dilihat secara singkat, masing-masing kelas pinjaman ini secara bergantian. Next. Angka-angka pada tabel 10 strip 1 menyamarkan banyak heterogenitas dalam portofolio pinjaman komersial dan industri. Memang pinjaman komersial dapat dilakukan untuk periode sebagai yaitu ada jumlah pinjaman yang pertama ada komersial dan industri dengan jumlah 8.184,3 dengan persenannya 100,0%. Yang kedua ada perumahan. Komersial dan industri 1.863,2 dengan 22,8%. Perumahan 3.703,2 dengan persen 45,2, individu 1.217,2 dengan persen 14,9, dan lainnya 1.400,7 dengan persen 17,1. Lalu, next. Pada tabel tadi terlihat bahwa kerugian menguras modal melalui item laporan laba rugi atau penyisihan kerugian pinjaman. Penyisihan kerugian pinjaman merupakan biaya non-tunai yang dapat dikurangkan dari pajak yang mewakili prediksi manajemen FI atas pinjaman yang berisiko gagal bayar untuk periode berjalan. Ketika masalah kualitas kredit muncul, LK Lembaga Keuangan mengakui kredit macet yang diharapkan dengan mencatat beban ini yang mengurangi laba bersih dan pada gilirannya modal lembaga keuangan penyisihan kerugian pinjaman kemudian dialokasikan ke penyisihan kerugian pinjaman yang tercantum di neraca. Penyisihan kerugian pinjaman dan sewa merupakan estimasi kumulatif oleh manajemen lembaga keuangan atas pinjaman bruto dan sewa yang tidak akan dibayarkan kembali pada lembaga keuangan. Kerugian aktual kemudian dikurangkan dari dan pemulihan ditambahkan ke yang disebut sebagai penghapusan bersih, akumulasi pinjaman mereka, dan saldo cadangan kerugian sewa. Selanjutnya, ini juga menjadi salah satu alasan regulator bank menetapkan persyaratan permodalan terhadap risiko kredit. Sesingkat beberapa minggu hingga selama 8 tahun atau lebih, secara tradisional pinjaman komersial jangka pendek dengan jatuh tempo awal setahun atau kurang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan dan kebutuhan pendanaan jangka pendek lainnya. Sedangkan pinjaman komersial jangka panjang digunakan untuk membiayai kebutuhan kredit yang memperpanjang lebih dari 1 tahun, seperti pembelian aset real atau mesin, biaya awal usaha baru, dan peningkatan permanen dalam modal kerja. Mereka dapat dibuat dalam jumlah yang sangat kecil, seperti $100.000 untuk usaha kecil atau dalam paket sebesar $10 juta atau lebih untuk perusahaan besar. Pinjaman komersial dan industri yang besar sering disindikasikan. Pinjaman sindikasi disediakan oleh sekelompok lembaga keuangan sebagai lawan dari pemberi pinjaman tunggal. Pinjaman sindikasi disusun oleh FI utama atau agen dan peminjam,
Setelah persyaratan atau tarif biaya dan perjanjian ditetapkan, potongan pinjaman dijual ke lembaga keuangan lain. Selain itu, pinjaman komersial dan industri dapat dijamin atau tanpa jaminan. Pinjaman terjamin atau pinjaman beragun aset didukung oleh aset spesifik peminjam. Jika peminjam gagal bayar, pemberi pinjaman memiliki hak gadai atau klaim pertama atas aset tersebut. Utang yang dijamin lebih senior dari pinjaman tanpa jaminan atau utang junior yang hanya memiliki klaim umum atas aset peminjam jika terjadi wan prestasi. Seperti yang akan dijelaskan di bab ini, biasanya ada trade-off antara jaminan atau dukungan agunan dari pinjaman dan suku bunga pinjaman atau premi risiko yang dikenakan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman. Selain itu juga, pinjaman komersial dapat dilakukan dengan tingkat bunga tetap atau mengambang. Next. Yang terakhir, pinjaman dapat dilakukan secara langsung atau berdasarkan komitmen. Pinjaman spot dibuat oleh FI dan peminjam menggunakan atau segera mengambil seluruh jumlah pinjaman. Dengan komitmen pinjaman atau jalur kredit, pemberi pinjaman menyediakan sejumlah kredit seperti 10 juta dolar, lalu peminjam memiliki opsi untuk mengambil jumlah berapapun hingga 10 juta dolar kapan saja selama periode komitmen. Next. Saat komitmen pinjaman dimulai, seperti pada bulan Januari 2018, IBM tidak meminjam apapun. Sebaliknya, menunggu hingga 6 bulan berlalu. Katakanlah Juli tahun 2018. Sebelum dibutuhkan, namun pinjaman suku bunga mengambang lebih berisiko kredit daripada pinjaman suku bunga tetap, dengan semua fitur kontraktual lainnya tetap sama. Ini dikarenakan pinjaman suku bunga mengambang mengalihkan risiko semua perubahan suku bunga kepada peminjam. Dengan demikian, dalam lingkungan suku bunga yang meningkat, peminjam dengan suku bunga mengambang mungkin mendapati diri mereka tidak mampu membayar bunga atas pinjaman mereka dan mungkin terpaksa gagal bayar. Selanjutnya, lalu ada tabel 10 strip 2. Yaitu tabel karakteristik portofolio kredit komersial pada bulan Maret tahun 2015. Untuk menentukan karakteristik dari pinjaman komersial dan industri, Federal Reserve mensurvei lebih dari 400 bank setiap triwulan. Tabel 10 strip 2 menunjukkan karakteristik utama dalam survei peminjaman baru-baru ini. Seperti yang dilihat, lebih banyak pinjaman komersial dan industri jangka pendek di bawah 1 tahun. Sebanyak 99,18 miliar. Daripada pinjaman jangka panjang, yaitu 5,78 miliar yang dilaporkan. Selain itu, pinjaman jangka pendek cenderung tidak didukung atau dijamin dengan agunan, berkisar antara 29,2% untuk pinjaman 2 hingga 30 hari, hingga 50,4% untuk pinjaman 0. Dibandingkan pinjaman jangka panjang, atau 65,4%. Akhirnya, yang seperti dikatakan, pinjaman komersial akan semakin berkurang pentingnya dalam portofolio pinjaman bank. Alasan utamanya adalah meningkatnya pengganti pinjaman non-bank, terutama surat berharga komersial. Kertas komersial adalah instrumen utang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh korporasi, baik secara langsung maupun melalui penjamin emisi kepada pembeli di pasar keuangan, seperti reksadana pasar uang. Dengan menggunakan kertas komersial, sebuah perusahaan dapat menghindari bank dari pasar pinjaman untuk mengumpulkan dana seringkali dengan tarif di bawah biaya bank tersebut. Per Juni 2015, total kertas komersial yang beredar di Amerika Serikat adalah
$19,2 miliar dibandingkan dengan pinjaman komersial dan industri sebesar $1.691,5. Next. Selanjutnya, pinjaman komersial semakin berkurang pentingnya dalam portofolio pinjaman bank. Pada arus keluar ini sangat merusak stabilitas pasar pendanaan jangka pendek yang menjadi tumpuan banyak perusahaan besar untuk memenuhi kebutuhan pinjaman jangka pendek mereka. Sebagai tanggapan, bisnis yang meminta mereka menarik komitmen pinjaman mereka di lembaga keuangan. Dengan demikian, pinjaman komersial dan industri yang dikeluarkan oleh bank komersial meningkat seiring dengan penurunan ukuran pasar kertas komersial. Next. Lalu ada pinjaman real estate. Pinjaman real estate terutama berupa pinjaman hipotek dan beberapa pinjaman ekuitas rumah bergulir, sekitar 12% dari portofolio pinjaman real estate pada Maret 2015. Ditunjukkan distribusi utang hipotek untuk bank-bank Amerika Serikat pada tahun 2015 pada tabel 10-3 bagi bank, serta penghematan hipotek perumahan masih merupakan komponen terbesar dari portofolio pinjaman real estate sebanyak 55,8% pada tahun 2015. Seperti pinjaman komersial dan industri, karakteristik pinjaman hipotek perumahan sangat berbeda. Karakteristik tersebut antara lain besar pinjaman, rasio pinjaman terhadap harga properti, atau rasio harga pinjaman atau nilai pinjaman, dan jatuh tempo hipotek. Karakteristik penting lainnya adalah tingkat bunga hipotek atau komitmen, dan biaya serta pungutan atas pinjaman seperti komisi, diskon, dan poin yang dibayarkan oleh peminjam atau penjual untuk mendapatkan pinjaman. Next. Jenis pinjaman utama lainnya adalah pinjaman individu atau konsumen seperti pinjaman pribadi dan mobil, bank komersial, perusahaan pembiayaan, pengecer, lembaga tabungan, serikat kredit, dan perusahaan minyak juga menyediakan pembiayaan pinjaman konsumen melalui kartu kredit seperti Visa, Mastercard, dan kartu kredit hak milik yang dikeluarkan oleh misalnya Sears dan AT&T. Transaksi kartu kredit biasanya harus disahkan oleh bank pemegang kartu. Dengan demikian, verifikasi kualitas kredit yang memuaskan terjadi pada setiap transaksi. 5 penerbit kartu kredit terbesar beserta saldo terutangnya pada tahun 2015 disajikan pada tabel 10-5 bersama-sama. 5 penerbit kartu kredit ini pemegang lebih 75% dari seluruh saldo terutang. Next. Di sini ada tabel 10-4, yaitu persyaratan kontrak pada konvensial rumah baru hipotek. Lalu ada tabel 10-5, kartu kredit terbesar emiten. Next. Lalu ada tabel 10-6, yaitu jenis dari pinjaman konsumer di bank komersial. Pada tabel 10-6, dua kelas utama pinjaman konsumen di bank-bank Amerika Serikat. Kelas pinjaman terbesar adalah pinjaman konsumen non-revolving 73,6% yang meliputi pinjaman mobil baru dan bekas, pinjaman rumah mobil, dan pinjaman konsumen jangka tetap seperti pinjaman pribadi 24 bulan. Kelompok utama lain dari pinjaman konsumen adalah pinjaman bergulir, yaitu 26,4% seperti hutang kartu kredit dengan pinjaman bergulir. Peminjam memiliki batas kredit untuk menarik dan juga untuk membayar kembali sampai maksimum selama masa kontrak kredit. Pada tabel 10-7 yaitu suku bunga, ditunjukkan suku bunga indikatif untuk pinjaman mobil yaitu 4,53%, pinjaman pribadi 24 bulan 9,85%, dan kartu kredit
11,98% per Maret 2015. Untuk tarif ini sangat berbeda tergantung pada fitur seperti dukungan agunan, yaitu tempo, pengalaman tingkat gagal bayar, dan biaya non-bunga. Misalnya, kredit mobil dijamin dengan agunan mobil, sedangkan kredit kartu kredit tidak. Jadi, jika terjadi gagal bayar atas pinjaman mobil, FI dapat mengambil kepemilikan mobil tersebut untuk mengganti setidaknya sebagian dari bunga dan pembayaran pokok yang hilang. Next. Lalu ada jenis pinjaman, yaitu pinjaman lainnya. Kategori pinjaman lain dapat mencakup beragam jenis dan peminjam, termasuk petani, bank lain, lembaga keuangan non-bank, seperti pinjaman broker, margin, atau pinjaman yang membiayai persentase portofolio investasi individu, pemerintah negara, bagian dan lokal, bank asing, dan pemerintah yang berdaulat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Della Julian. Baik. Menghitung pengembalian pinjaman. Elemen penting dalam proses manajemen kredit setelah keputusan untuk memberikan pinjaman dibuat adalah penetapan harganya. Ini termasuk penyesuaian untuk risiko kredit yang dirasakan atau risiko gagal bayar peminjam, serta biaya dan agunan yang mendukung pinjaman. Bagian ini menunjukkan satu metode yang digunakan untuk menghitung pengembalian pinjaman. Tradisional pendekatan pengembalian aset. Meskipun kami mendemonstrasikan perhitungan pengembalian menggunakan contoh pinjaman komersial dan industri, teknik ini juga dapat digunakan untuk menghitung pengembalian pinjaman lain seperti kartu kredit atau pinjaman hipotek. Menghitung pengembalian pinjaman. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan secara kontrak. Uraian pinjaman sebelumnya memperjelas bahwa sejumlah faktor mempengaruhi pengembalian yang dijanjikan yang dicapai angka pada jumlah pinjaman atau aset dolar tertentu. Faktor-faktor ini termasuk yang berikut. Yang pertama, tingkat bunga pinjaman. Kedua, setiap biaya yang berkaitan dengan pinjaman. Ketiga, premi risiko kredit atas pinjaman. Keempat, jaminan pinjaman. Kelima, persyaratan non-harga lainnya, atau terutama saldo kompensasi dari persyaratan cadangan. Pertama, mari kita perhatikan contoh bagaimana perhitungan keuntungan yang dijanjikan atas pinjaman KL. Misalkan FI membuat pinjaman 1 tahun sebesar 1 juta dolar. Suku bunga pinjaman ditetapkan sebagai berikut. Suku bunga pinjaman dasar BR 8% tambah premi atau margin risiko kredit sebesar 2% dan BR sebesar 10%. Suku bunga pinjaman dasar BR dapat mencerminkan biaya modal rata-rata tertimbang FI atau biaya dana marginalnya, seperti tarif surat berharga komersial, tarif dana federal atau LIBOR, kurs penawaran antar bank London yang merupakan kurs pinjaman dolar antar bank dengan jatuh tempo tertentu di pasar lepas pantai atau euro dolar. Pusat pasar euro-dolar adalah London. Awalnya, sebagian besar pinjaman bisnis tingkat variabel terkait dengan tingkat dana Fed AS, namun pertumbuhan yang luar biasa dari pasar euro-dolar telah mengakibatkan LIBOR menjadi tingkat standar di mana suku bunga pinjaman ini sekarang dihargai. Misalnya, pasar kertas komersial di Amerika Serikat sekarang mengutip tarif sebagai spread atas tarif LIBOR daripada tarif tagihan Treasury. Suku bunga LIBOR yang lebih tinggi menghasilkan biaya pinjaman yang lebih tinggi untuk bisnis, sementara suku bunga yang lebih rendah dapat membuat LK ragu untuk meminjamkan.
Selain pinjaman bisnis, beberapa obligasi dan swap suku bunga juga menggunakan LIBOR sebagai tolak ukurnya. Kemudian suku bunga eh, kotak after Kris membahas bagaimana beberapa bank besar mengaku bersalah dan menyelesaikan tuntutan pidana terkait dengan manipulasi tingkat LIBOR selama krisis keuangan. Karena penggunaan LIBOR yang manipulasi dapat menyebabkan redistribusi besar-besaran sumber daya. Selain pemerintah Kanada, Departemen Kehakiman AS serta pejabat di Swiss dan Inggris terlibat dalam penyidikan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam kotak pada bulan Mei 2012, Limbank, Citigroup, JP Morgan, Barclays, RBS, dan UBS mengaku bersalah atas tuntutan pidana dan setuju untuk membayar denda sebesar 5,6 miliar dolar karena memanipulasi tingkat LIBOR. Ini setelah membayar sebesar 3 dolar. Sebagai alternatif, suku bunga pinjaman dasar mencerminkan suku bunga dasar pinjaman. Suku bunga utama paling sering digunakan untuk menentukan harga pinjaman jangka panjang, sedangkan suku bunga FED Fund dan suku bunga LIBOR paling sering digunakan untuk menentukan harga pinjaman jangka pendek secara tarif utama adalah tarif yang dibebankan kepada pelanggan FI dengan risiko paling rendah. Sekarang ini lebih hmm, merupakan tarif dasar di mana premi risiko positif atau negatif bisa ditambahkan, dengan kata lain, peminjam terbaik dan terbesar sekarang umumnya membayar di bawah tarif prima agar dapat bersaing dengan pasar kertas komersial. Biaya dan biaya langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan pinjaman umum terbagi dalam 3 kategori. Biaya originasi pinjaman dari dibebankan kepada peminjam untuk memproses aplikasi. Kedua, persyaratan saldo kompensasi untuk disimpan sebagai deposito, saldo pengeluaran. Sebaliknya, saldo ini harus disimpan di FI. Misalnya, seorang meminjam menghadapi persyaratan saldo kompensasi 10% untuk pinjaman 100 dolar, harus menempatkan 10 dolar sebagai deposit dengan FI dan hanya dapat menggunakan 90 dolar dari 100 dolar yang dipinjam. Persyaratan ini menaikkan biaya efektif pinjaman untuk peminjam karena kurang dari jumlah pinjaman penuh. Sebenarnya dapat digunakan oleh peminjam dan suku bunga simpanan yang diperoleh oleh saldo kompensasi kurang dari suku bunga pinjaman. Dengan demikian, persyaratan saldo kompensasi bertindak sebagai sumber tambahan pengembalian pinjaman untuk LK. Yang ketiga, persyaratan cadangan yang dikenakan oleh Federal Reserve pada giro FI, khususnya lembaga penyimpanan termasuk saldo kompensasi. Pengembalian yang diharapkan dari pinjaman. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan yang disetujui oleh peminjam dari pemberi pinjaman termasuk fitur, suku bunga pinjaman, dan non suku bunga seperti biaya. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan bagaimanapun mungkin berbeda dari yang diharapkan, dan memang pengembalian pinjaman yang sebenarnya karena risiko gagal bayar. Risiko awal adalah risiko bahwa peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi persyaratan yang dijanjikan dalam kontrak pinjam. Risiko gagal bayar biasanya ada pada tingkat tertentu di semua pinjaman. Jadi pada saat pinjaman dilakukan, pengembalian yang diharapkan per dolar yang dipinjamkan terkait pengembalian yang dijanjikan sebagai berikut. Sebentar. Yang pertama, di mana
P adalah probabilitas pelunasan penuh pinjaman sehingga LK menerima pokok dan bunga seperti yang dijanjikan. Dan 1P adalah probabilitas default di mana FI tidak menerima apapun yaitu 0. Mengatur ulang persamaan ini kita mendapatkan IR. Sejauh itu P kurang dari 1, risiko default hadir. Ini berarti manajemen FI harus 1. Menempatkan premi risiko cukup tinggi untuk mengkompensasi risiko ini. 2. Mengakui bahwa menetapkan premi berisiko tinggi serta biaya dan tarif dasar yang tinggi sebenarnya dapat mengurangi kemungkinan pembayaran kembali. Itu adalah K dan P tidak mandiri, memang dalam rentang tertentu karena biaya dan suku bunga pinjaman meningkat, kemungkinan peminjaman membayar pengembalian yang dijanjikan dapat menurun, yaitu mungkin berhubungan negatif. Akibatnya LK biasanya harus mengendalikan risiko kredit dalam 2 dimensi harga. Keputusan kredit eceran versus grosir. Pengecer, karena ukuran dolar pinjaman yang kecil dalam konteks keseluruhan portofolio aset LK dan biaya yang lebih tinggi untuk mengumpulkan informasi tentang peminjam rumah tangga atau peminjam konsumen. Sebagian besar keputusan peminjam yang dibuat di tingkat retail cenderung berupa keputusan menerima atau menolak. Terlepas dari risiko kredit mereka, peminjam yang diterima sering dikenakan tingkat bunga yang sama dan dengan implikasi premi risiko kredit yang sama. Misalnya individu kaya yang meminjam dari kredit union untuk membiayai pembelian Rolls-Royce kemungkinan besar akan dikenakan tingkat pinjaman mobil yang sama dengan individu yang kurang kaya yang meminjam dari kredit union tersebut untuk membiayai pembelian Honda. Dalam terminologi keuangan, pembelian retail atau pinjaman konsumen lebih cenderung disortir atau dijatah berdasarkan batasan jumlah pinjaman daripada berdasarkan perbedaan harga atau suku bunga. Artinya, pada tingkat retail, LK mengendalikan risiko kreditnya dengan penjatahan kredit bukan dengan menggunakan kisaran suku bunga atau harga. Dengan demikian, FI dapat menawarkan kepada individu yang kaya pinjaman hingga $80.000, sementara FI yang sama dapat menawarkan kepada individu yang kurang kaya pinjaman sehingga $20.000. Keduanya dengan tingkat bunga yang sama. Pinjaman hipotek perumahan memberikan contoh bagus lainnya. Sementara dua peminjam dapat diterima untuk pinjaman hipotek. FI membedakan antara mereka menurut rasio pinjaman terhadap nilai jumlah yang bersedia dipinjamkan oleh FI relatif terhadap nilai pasar ramah yang diperoleh daripada dengan menetapkan hipotek yang berbeda tarif. Grosir, perbedaan dengan tingkat eceran pada tingkat grosir, LK menggunakan suku bunga dengan kuantitas kredit untuk mengendalikan risiko kredit. Jadi ketika LK menutup suku bunga pinjaman utama kepada peminjam, peminjam dengan risiko lebih rendah dapat dikenakan suku bunga pinjaman di bawah suku bunga pinjaman utama, yaitu peminjam berisiko tinggi dikarenakan markup pada suku bunga utama atau premi risiko kredit gagal bayar, yaitu untuk mengkompensasi FI atas risiko kredit tambahan yang terlibat. Berikut dalam konteks bagian sebelumnya, tinggi pada pinjaman yang mencerminkan tingkat dasar yang tinggi dan premi risiko dapat menyebabkan kemungkinan pengembalian yang lebih rendah dan dengan demikian lebih rendah daripada pinjaman di mana memang sangat tinggi pengembalian yang diharapkan atas pinjaman yang bisa menjadi negatif. Pengukuran risiko kredit untuk mengkalibrasi exposure risiko gagal kredit dan keputusan investasi serta untuk nilai exposure risiko kredit dalam pengaturan kontrak di luar neraca seperti komitmen pinjaman, manajer FI perlu mengukur kemungkinan gagal bayar peminjam.
Kemampuan untuk melakukan ini sangat bergantung pada jumlah informasi yang dimiliki LK tentang peminjam. Di tingkat retail, banyak informasi yang perlu dikumpulkan secara internal atau dibeli dari agen kredit eksternal. Pada tingkat grosir, sumber informasi ini didukung oleh informasi yang tersedia untuk umum, seperti laporan akuntansi bersertifikat, harga saham dan obligasi, dan laporan analisis. Jadi untuk perusahaan publik lebih banyak informasi yang dihasilkan dan tersedia untuk LK daripada yang tersedia untuk toko sudut pemilik tunggal yang kecil. Ketersediaan informasi lebih lanjut bersama dengan biaya rata-rata yang lebih rendah untuk mengumpulkan informasi tersebut, kemungkinan LK untuk menggunakan metode yang lebih canggih dan biasanya lebih kuantitatif dalam menilai probabilitas prestasi untuk meminjam besar dibandingkan dengan pinjaman kecil. Namun kemajuan teknologi dan pengumpulan informasi membuat penilaian kuantitatif terhadap peminjam yang lebih kecil pun semakin layak dan lebih murah. Rincian yang lebih sederhana seperti arus kas dan analisis rasio terkait dengan pengukuran risiko kredit dan peminjaman-pinjaman di tingkat retail dan grosir dibahas dalam lampiran 10A yang terletak di situs web buku. Kemajuan teknologi dan pengumpulan informasi membuat penilaian kuantitatif terhadap peminjam yang lebih kecil pun semakin layak dan lebih murah. Rincian yang lebih sederhana seperti arus kas dan analisis rasio terkait dengan pengukuran risiko kredit dan peminjam-pinjaman di tingkat retail dan grosir dibahas dalam lampiran 10A yang terletak di situs web buku. Kemajuan teknologi dan pengumpulan informasi membuat penilaian kuantitatif terhadap peminjam yang lebih kecil pun semakin layak dan lebih murah. Pada prinsipnya, LK dapat menggunakan metode dan model yang sangat mirip untuk menilai probabilitas gagal bayar obligasi dan pinjaman. Meskipun pinjaman cenderung melibatkan lebih sedikit pemberian pinjaman kepada peminjam tunggal, dimanapun dibandingkan dengan banyak pemegang obligasi. Pada dasarnya, pinjaman dan obligasi adalah kontrak yang menjanjikan pembayaran terhadap indeks secara berkala di masa depan. Peminjam dan obligasi berdiri di depan pemegang ekuitas perusahaan peminjam dalam hal prioritas klaim mereka jika terjadi kesalahan juga. Obligasi seperti pinjaman termasuk perjanjian membatasi atau mendorong berbagai tindakan untuk meningkatkan kemungkinan pembayaran kembali. Perjanjian dapat mencakup batasan pada jenis dan jumlah utang baru, investasi dan penjualan aset yang dapat dilakukan oleh peminjam selama pinjaman atau obligasi belum dilunasi. Perjanjian keuangan juga sering dikenakan membatasi perubahan rasio keuangan peminjam seperti rasio leverage atau rasio ranca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vini Manik. Izin melanjutkan, yang selanjutnya itu ada model risiko default. Ekonom, analis, dan manajer EPI telah menggunakan banyak model berbeda untuk menilai risiko gagal bayar pinjaman dan obligasi. Ini bervariasi dari model yang relatif kualitatif hingga model yang sangat kuantitatif. Selanjutnya, model-model ini tidak saling eksklusif. Seorang manajer LK dapat menggunakan lebih dari satu model untuk mencapai keputusan penetapan harga kredit atau penjatahan jumlah pinjaman. Seperti yang akan dibahas lebih rinci di bawah ini, banyak waktu dan usaha yang telah dikeluarkan oleh LK baru-baru ini dalam membangun model evaluasi risiko kredit yang sangat teknis. Banyak dari model ini menggunakan ide dan teknik yang serupa dengan model risiko pasar yang dibahas pada bab 15. Next. Yang selanjutnya model kualitatif. Dengan tidak adanya informasi yang tersedia untuk umum tentang kualitas
peminjam manajer LK harus mengumpulkan informasi dari sumber pribadi seperti arsip kredit dan simpanan dan atau membeli informasi tersebut dari sumber eksternal seperti lembaga peringkat kredit. Informasi ini membantu manajer membuat penilaian berdasarkan informasi tentang kemungkinan gagal bayar peminjam dan memberi harga pinjaman atau utang dengan benar. Secara umum, jumlah informasi yang terkumpul bervariasi dengan ukuran potensi, paparan utang, dan biaya penagihan. Namun, sejumlah faktor kunci masuk ke dalam keputusan kredit. Ini termasuk yang pertama, khusus peminjam, faktor-faktor yang istimewa bagi peminjam individu. Dan yang kedua, khusus pasar faktor yang berdampak pada semua peminjam pada saat keputusan kredit. Manajer FI kemudian menimbang faktor-faktor ini secara subjektif untuk mengambil keputusan kredit secara keseluruhan, karena ketergantungan mereka pada penilaian subjektif dari manajer FI. Model ini sering disebut dengan sistem pakar. Faktor spesifik peminjam dan spesifik pasar yang umum digunakan. Next. Yang selanjutnya itu ada risk adjusted return on capital atau disingkat RAROC model. RAROC atau risk adjusted return on capital ini adalah salah satu model yang lebih banyak digunakan. Model ini menyeimbangkan pendapatan bunga dan biaya yang diharapkan dikurangi dengan biaya dana terhadap risiko gagal bayar yang diharapkan dari peminjam. Rumus RAROC sendiri adalah on your net income on a loan per loan atau aset risk or capital at risk. Keterangan one year net income and loan itu interest rate ditambah fees dikali dollar value of the loan outstanding. Yang selanjutnya, using duration to estimate loan risk. Dua metode yang digunakan untuk memperkirakan risiko pinjaman atau perubahan nilai pasar pinjaman. Yang pertama, duration model, yang kedua, loan default rate. Durasi pendekatan memperkirakan kerugian kasus terburuk dalam nilai pinjaman. Presentase perubahan nilai pasar dari satu pinjaman atau delta LN per LN berkaitan dengan durasi pinjaman besarnya guncangan suku bunga atau delta R per 1 ditambah R. Untuk rumusnya delta LN per LN itu sama dengan minus DLN dikali delta AR per 1 ditambah R. Di mana delta LN itu sendiri merupakan jumlah pinjaman berisiko atau perubahan nilai pinjaman. LN adalah besarnya pinjaman, sedangkan R atau harga pasar untuk aset serupa. Guncangan suku bunga merupakan konsekuensi dari guncangan kualitas kredit atau premi risiko kredit. Delta R adalah perkiraan perubahan yang merugikan dalam premi risiko kredit untuk peminjam dengan kualitas kredit serupa selama setahun terakhir. Next. RAROC pinjaman dapat diperkirakan
dapat diperkirakan untuk rumusnya ada RAROC sendiri sama dengan 1 year income on loan dibagi delta LN. RAROC dapat dilihat ke depan yang berarti membandingkan pendapatan yang diproyeksi selama tahun depan pinjaman dengan delta LN. RAROC dapat melihat ke belakang, berarti membandingkan pendapat aktual yang dihasilkan dari pinjaman selama setahun terakhir dengan delta LN. Next. RAROC model example, misalkan FI ingin mengevaluasi risiko kredit dari pinjaman 1 juta dolar dengan durasi 2,7 tahun kepada peminjam AAA untuk memperkirakan risiko pinjaman. FI mengasumsikan tingkat suku bunga rata-rata atau R saat ini pada obligasi AAA adalah 10% dan memperkirakan peningkatan premi risiko kredit obligasi AAA sebesar 1,1% atau delta AR-nya sama dengan 1,1%. Delta LN sama dengan minus DLN dikali LN dikali delta R dibagi 1 tambah R sama dengan minus 2,7 dikali 1 juta dolar dikali 1,1% dibagi 1 plus 10%, di mana hasilnya sama dengan minus 27.000 dolar. Lender FI diperkirakan akan kehilangan 27.000 dolar atas pinjaman ini jika terjadi perubahan yang merugikan sebesar 1,1% pada harga pasar saat ini. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Niko. Selanjutnya, untuk menentukan apakah pinjaman layak dilakukan, FI menyimbangkan estimasi risiko pinjaman dengan pendapatan pinjaman. Penyebaran 1 tahun yang diproyeksikan adalah selisih antara tingkat bunga rata-rata, yaitu R, saat ini pada obligasi AA, pada contoh soal pada slide sebelumnya. Dan peningkatan premi risiko kredit obligasi AA, yaitu spread, itu penyebaran bunga sama dengan R dikurang delta R. Dan spreadnya sama dengan 3,1% dikurang 1,1%. Itu sebesar 2%. Jadi spreadnya itu 0,2% dikali 1 juta sebesar 2.000 dolar. Fee-nya itu 0,1% dikali 1 juta sebesar 1.000 dolar. Sama dengan 2.000 ditambah 1.000 atau spread ditambah fee, yaitu 3.000 dolar. Dan untuk error receh-nya ini rumusnya adalah 1 year net income on loan dibagi oleh loan risk or capital risk dikali delta LN. Atau bisa disebut juga 3.000 dolar per 27.000 dolar sama dengan 11,1%. Jika RAROC sebesar 11,1% melebihi biaya perolehan modal dari FI atau ROE-nya, maka pinjaman tersebut akan disetujui. Atau jika ROC sebesar 11,1% lebih kecil dari biaya perolehan modal dari FI, maka pinjaman akan ditolak. Next. Bagaimana perubahan R untuk obligasi berperingkat AA dihitung? Perubahan R untuk obligasi berperingkat AA dapat dihitung dengan mengambil perbedaan antara tingkat suku bunga obligasi AA yang baru dengan tingkat suku bunga obligasi AA yang sebelumnya. Jika R baru adalah 11% dan R sebelumnya adalah 10%, maka perubahan R adalah 1%.
Dalam hal ini perubahan R yang diasumsikan adalah 1,1%, yang dapat digunakan untuk memperkirakan peningkatan premi risiko kredit obligasi AA. Next. Dapat dilihat RORC dalam kurva frekuensi atau disebut juga hypothetical frequency distribution of yield spread change for all AAA obligasi pada tahun 2019 untuk memilih skenario terburuk dari perubahan yield spread. Dalam hal ini, kurva frekuensi digunakan untuk memperkirakan sebaran kemungkinan perubahan yield spread untuk obligasi AA pada tahun 2019. Dari kurva ini, dipilih skenario terburuk atau perubahan yield spread maksimum yang mungkin terjadi pada obligasi AA. Pilihan ini kemudian digunakan dalam perhitungan RA-ROC untuk mempertimbangkan kemungkinan risiko terburuk yang mungkin terjadi pada obligasi AA tersebut. Dengan memilih skenario terburuk ini, FI dapat memastikan bahwa mereka memperhitungkan kemungkinan kerugian yang signifikan dalam keputusan mereka mengenai pinjaman atau investasi pada obligasi tersebut. Pada kurva tersebut, memplot rentang perubahan premi risiko dari penurunan negatif 2% menjadi peningkatan 3,5%. Dan skenario kasus terburuk menunjukkan probabilitas 1% dari kenaikan premi risiko sebesar 1,1% atau delta R. Dan hanya ada 4 obligasi dari 400 yang memiliki kenaikan premi risiko melebihi kasus terburuk dari 99%. Next. Metode kedua ini yaitu using loan default rates to estimate loan risk. Digunakan untuk mengestimasi risiko pinjaman dalam model RA-ROC untuk menggunakan tingkat default pinjaman. Dalam metode ini, FI menghitung tingkat default historis untuk pinjaman dengan karakteristik yang sama dengan pinjaman yang akan dipertimbangkan. Kemudian, tingkat default ini digunakan untuk memperkirakan probabilitas bahwa pinjaman yang baru akan mengalami default. Dalam model RA-ROC, risiko pinjaman diukur dengan mengalihkan nilai pinjaman dengan probabilitas default pinjaman. Probabilitas default pinjaman dapat dihitung dengan mengalihkan tingkat default dengan durasi pinjaman yang diharapkan. Durasi dihitung dengan menggunakan laporan keuangan peminjam dan mengasumsikan bahwa arus kas dari pinjaman akan terus berlanjut selama durasi pinjaman. Dengan menggabungkan estimasi risiko pinjaman ini dengan estimasi pendapat pinjaman, FI dapat menghitung RA-ROC dan memutuskan apakah pinjaman tersebut layak dilakukan atau tidak. Next. Jika nilai 9,375% melebihi biaya perolehan modal FI atau lembaga keuangan, maka pinjaman akan disetujui. Namun jika nilainya lebih rendah daripada biaya perolehan modal, maka pinjaman akan ditolak. Peminjam akan diminta untuk membayar biaya lebih tinggi atau spread yang lebih tinggi untuk meningkatkan estimasi RA-ROC ke level yang dapat diterima. Next. Kesimpulan. Pada bab ini, yaitu risiko kredit, membahas tentang risiko kredit individual dalam konteks pinjaman. Topik yang dibahas meliputi penilaian risiko kredit individu, pengukuran risiko kredit, dan manajemen risiko kredit. Dalam bab ini dijelaskan bahwa setiap pinjaman memiliki risiko kredit individu yang harus dievaluasi dan diukur untuk memastikan bahwa pinjaman tersebut aman dan layak untuk dilakukan. Evaluasi risiko kredit meliputi analisis kelayakan bisnis, karakteristik debitur, dan kemampuan untuk membayar kembali pinjaman. Selain itu, bab ini juga membahas pengukuran risiko kredit dengan menggunakan konsep seperti default rate, loss given default, dan recovery rate. Hal ini berguna untuk menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya default pada suatu pinjaman dan seberapa besar kerugian yang mungkin timbul jika terjadi default. Manajemen risiko kredit juga menjadi fokus dalam bab ini.
dengan membahas strategi untuk mengelola risiko kredit seperti diversifikasi portofolio, monitoring kualitas pinjaman, dan tindakan pencegahan terhadap potensi risiko. Secara keseluruhan, bab ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang risiko kredit individual dan bagaimana cara mengukur dan mengelolanya. Demikian dari hasil pemaparan kelompok kami, bisa disimpulkan penting bagi lembaga keuangan untuk memiliki kemampuan dalam memanajemen risiko kredit, sehingga perusahaan dapat mengevaluasi dan memastikan risiko tersebut dapat diatasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.